Oke, teman-teman yang memungkinkan open kamera, tolong open kamera dulu karena perkuliahan akan segera dimulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, mahasiswa kelas 5B STIE Yasa Anggana untuk perkuliahan Manajemen Operasional 2 Part 3 ini kita akan membahas mengenai teknologi digital dalam manajemen operasional. Sekali lagi, buku ini ada di yang buku biru ya, yang ini ya. Nanti tolong dibuka filenya, silahkan sambil dibuka. Jadi bagaimana penerapan teknologi digital dalam manajemen operasional. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar proses belajar mengajar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ibu eh, perkenankan kepada Muhammad Syahidin untuk memimpin doa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula barik kulli dini qadi'u minal islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat di pagi hari ini dan kesehatan kepada diri kami. Amin. Ya, teman-teman, terima kasih atas waktunya ke Muhammad Jahidin ya. Dan Ibu sharekan dulu materi hari ini untuk opening kita lihat video. Tolong dicek. Toyota Indonesia Connectivity and Digital Transformation of Lean 4.0. Timin was established in 1970 and operates 2 plants in Shunter and 3 plants in Karawang. Our products in manufacturing are engines and vehicles. And it's exported to over 90 countries, showcasing our commitment to providing quality automotive solutions globally. Timin runs our Lean 4.0 journey with 2 pillars, just-in-time and Jaduka, which stands on 3 foundations: infrastructure and security, people development, and compliance. At Timin, our people development framework comprises 3 key elements: corporate commitment, people involvement, and ecosystem enabler. Supported by our Digital Competency 4.0 infrastructure, this framework targets internal Timin, supply chain partners, and specific talent from Toyota Academy. For internal, we first prepared our employees with digital skills. Then, we encouraged digital innovation in our QCC and suggestion system. Timin has developed a supply chain framework advancing from basic to level 4, 39 suppliers in second level, 75 in third and 35 in fourth level. For specific talent, we utilize the ACTI facility, focusing on maintenance, automation, and automotive manufacturing. After developing our members, we created an integrated system platform called Manufacturing Connectivity, covering maintenance, productivity, logistics, and quality. For ordering, we can reduce the lead time for orders to 1.5–5 days using eKanban as the tool. And for IPPCS, suppliers utilize it as a middle firmware to download order data. Upon arrival at Timin, we have 3 received items, parts, documents, and quality data checking. Now, for receiving parts, we have implemented an RFID system for digital checks in our receiving process. By replacing paper Kanbans with RFID tags, all parts inside the truck can be checked within a few minutes. The antenna rotates automatically during the checking process. This solution allows us to reduce time, streamline processes, and minimize human error in checks. For document handling, we have already improved by implementing e-invoices, e-manifests, and EDCL in this mid-year. And then, for data quality, in one engine consists of 400 components and 13 of them has critical items. Previously, supplier needs to send data to us manually. After digitalization, supplier machine sends quality data to Timin Cloud and we can access it.
With digital transformation, after conducting product measurement, operator inputs the data digitally and connected to quality dashboard. The red blinks indicate there is NG product in machine. With the collected data, we can also see data trends which trigger maintenance team to make a move. To address this, we introduce a symptom management system. Now, when parameters hit a warning level, automatic alerts, and notify maintenance members. We can check the status machine by parameter visualization, and for quick repairs, we have improved the process with a machine repair assistant. By scanning a QR code, we can access all the necessary supporting data. Presently, a digitalized system enables real-time data recording. We can see trend problems specifically, and for data stratification, we can use to others' activities. Moreover, in our production side, digital transformation makes our work much easier. To see the ergonomics of our members, we check fatigue levels with AI motion ergonomics. With this system we can easily check detailed data trend ergonomics level in real time. And for increase the accuracy of checking, we using AI camera robot to support our work. This AI camera robot can detect if there mispart assembled to the engine. After all assembling and process, we check our product in automatic test bench to ensure the functions. We control and monitor engine delivery until it's received at vehicle plant. Engine will be installed in the vehicle and the customer by a car. To keep customer satisfaction, we always ready to respond to your feedback. In case there is a problem with a customer, through digitalization, we have improved our SLA target by 50%. The system can monitor progress, clear defect information from dealers, and trace the product ID for historical details, whether in-house or suppliers' parts. Suppliers that have already implemented digital transformation can easily trace their products, speeding up problem root cause analysis. At the end of the data process, all areas are connected, bringing us various benefits. Plus, we secure our data centrally. Thank you. I would really love to stick around and Ya, teman-teman, demikian untuk video pendahuluan bagaimana digitalisasi itu diterapkan dalam manajemen operasional ya, salah satunya oleh Toyota. Yang bagaimana teman-teman semua bisa menyaksikan keberhasilan dari digitalization ya. Ya, sudah terlihat semuanya. Nah, sekarang bagaimana materi barusan, termasuk video barusan, itu bisa kita dijelaskan bersama-sama di teknologi digital dalam manajemen operasional bab 3 ya, untuk buku manajemen operasional. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai lebih lanjut, alangkah baiknya Ibu juga jelasin ya terkait video barusan. Mungkin ada beberapa teman yang kurang memahami bahasanya, dan mudah-mudahan Ibu yakin semuanya paham ya. Di mana anak-anakku sekalian, Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN itu berperan penting dalam industri otomotif di global dengan membangun rantai pasokan yang kuat ya, melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Nah, melayani pasar domestik dan ekspor. TMMIN yang memiliki 5 pabrik, termasuk pabrik Karawang, ada 3 untuk produksi mesin, itu telah berkontribusi pada pengembangan industri selama lebih dari 5 dekade. Nah, sejalan dengan urgensi transformasi industri 4.0, perusahaan menghadapi tantangan seperti apa saja tadi yang kita lihat, yaitu inflasi, kenaikan biaya tenaga kerja, dan biaya logistik yang tinggi. Namun, mereka tetap berkomitmen mencapai nol emisi CO2. Ya. TMIN ini mengintegrasikan konsep Lean 4.0 atau TPS plus DX untuk mengoptimalkan operasi dengan menggunakan teknologi canggih dan data real time, guna meningkatkan ekosistem logistik nasional serta memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya, transformasi industri di TMMIN ini yang dimulai pada tahun 2016 berjalan bertahap dengan dukungan penuh manajemen untuk memberikan kontribusi lebih besar pada bangsa dan Toyota global ya.
Tahap pertama, tahun 2016 sampai 2021, fokus pada kesiapan digital dengan melakukan standarisasi proses dan digitalisasi pengumpulan data. Nah, selanjutnya di tahap kedua, yaitu tahun 2022 sampai 2024, yaitu saat ini, bertujuan menjadikan TMMIN sebagai pemimpin digital nasional dengan menghasilkan wawasan data dan memperkenalkan inovasi digital. Nah, tahap ketiga 2025 sampai 2030 di masa yang akan datang itu ditargetkan untuk membangun ekosistem digital global serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di industri otomotif Indonesia. Mungkin sekelumit apa namanya terkait video tadi ya, seperti itu. Jadi peran digitalisasi dalam manajemen operasional ternyata itu sangat penting atau signifikan. Nah, teman-teman sekalian, apa area utama di mana transformasi digital mengubah operasional bisnis ya? Ternyata di sini ada otomatisasi proses, Internet of Things atau IoT, Big Data and Analytics, AI, Artificial Intelligence and Machine Learning. Terus kita akan bahas sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, blockchain, cloud computing, and digital twin. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan, teman-teman, transformasi digital dalam operasional bisnis melibatkan penerapan teknologi digital untuk merombak secara mendasar cara perusahaan beroperasi, ya. Nah, hal ini dimaksudkan ingat untuk kepuasan pelanggan. Transformasi digital itu memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan akurat, serta meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Seperti tadi yang kita saksikan di video dari sebelum menggunakan teknologi digital, Toyota itu mengalami 13 hal poin untuk masalah kecacatan kan ya. Nah, setelah ada transformation, itu semuanya bisa diperbaiki gitu ya dan meningkat 50% performanya. Nah, teman-teman sekalian, menurut Eric Brynjolfsson dan Andrew McAfee dalam buku The Second Machine Age, transformasi digital itu berkontribusi pada peningkatan inovasi dan pengembangan model bisnis yang baru. Mereka mengemukakan bahwa teknologi digital seperti big data, cloud computing, dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam skala besar, gitu ya, yang pada gilirannya dapat menghasilkan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku pelanggan dan tren pasar. Jadi ini akan mempercepat dalam pengambilan keputusan manajemen. Nah, teman-teman sekalian, transformasi digital juga berperan penting dalam meningkatkan pengalaman pelanggan gitu ya. Jadi lebih puas seperti yang dijelaskan oleh Jean Ross, seorang peneliti di MIT Center for Information System Research. Josh atau Ross menjelaskan bahwa digitalisasi dapat memperbaiki pengalaman pelanggan dengan menyediakan akses yang lebih mudah ke informasi dan layanan, meningkatkan responsivitas dan menawarkan interaksi yang lebih personal. Di mana teknologi digital itu akan memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi dan memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien. Kalau menggunakan metode omnichannel marketing, ini akan lebih cepat, efektif, dan efisien omnichannel marketingnya gitu ya. Nah, bagaimana tadi beberapa area utama di mana transformasi digital mengubah operasional bisnis? Yang pertama adalah otomatisasi proses, ya. Otomatisasi proses ini adalah salah satu pilar utama transformasi digital yang berfokus pada pengurangan ketergantungan pada tugas manual dan peningkatan efisiensi. Dengan mengimplementasikan perangkat lunak
perangkat lunak otomatisasi gitu ya, software-software contohnya, perusahaan dapat mengelola berbagai tugas rutin seperti pemrosesan data, manajemen inventaris, dan pengawasan produksi secara lebih efisien. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan Internet of Things yang merupakan area utama juga untuk transformasi digital dalam operasional? IoT itu membawa revolusi dalam cara perangkat dan mesin berkomunikasi dalam suatu organisasi. Dengan menghubungkan berbagai perangkat melalui sensor dan jaringan, IoT itu memungkinkan pemantauan kondisi mesin secara real time dan pengelolaan persediaan yang lebih efisien. Nah, menurut Kevin Aston, yang pertama kali mencetuskan istilah IoT, teknologi ini memberikan data yang berharga yang dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan peralatan, mengoptimalkan proses produksi, dan mengurangi biaya operasional. Seperti itu. Nah, selanjutnya, melalui pengumpulan data secara langsung dari perangkat, ya, perusahaan itu dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan responsif terhadap perubahan kondisi operasional dalam manajemen atau organisasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, area Big Data and Analytics gitu ya. Ini yang disentuh dalam operasi transformation digital. Nah, di mana big data dan analitik itu memainkan peran penting dalam transformasi digital dengan menyediakan kemampuan untuk mengumpulkan, ingat ya, mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam volume besar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan informasi tentang tren pelanggan, memprediksi permintaan pasar, dan mengoptimalkan proses internal. Menurut Victor Mayer dan Kenneth Shakir dalam buku mereka Big Data, kemampuan untuk menganalisis data besar itu memberikan perusahaan keunggulan kompetitif ya, dengan meningkatkan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Analitik prediktif misalnya membantu perusahaan merencanakan produksi dan distribusi dengan lebih tepat, meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk, seperti itu. Nah, selanjutnya, area utama di mana transformasi digital mengubah operasional yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan pembelajaran mesin atau machine learning, di mana AI dan mesin learning menawarkan potensi besar dalam meningkatkan otomatisasi dan personalisasi dalam operasional bisnis. Menurut Andrew, salah satu pionir dalam AI, teknologi ini memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan membuat keputusan secara mandiri yang dapat mengoptimalkan rantai pasokan dan merancang produk berdasarkan preferensi pelanggan ya. AI ternyata dapat digugakan untuk otomatisasi keputusan operasional juga, mengidentifikasi pola dalam data yang tidak terlihat oleh manusia, dan meningkatkan efisiensi melalui apa? Algoritma yang terus belajar dan berkembang. Gitu ya. Pembelajaran mesin atau machine learning ini memberikan perusahaan kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya atau performanya seiring waktu, memberikan keunggulan kompetitif dalam pengelolaan operasi yang kompleks dan dinamis. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya area utama di mana transformasi digital mengubah operasional bisnis yaitu area System Enterprise Resource Planning atau ERP, di mana hal ini merupakan solusi perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai aspek operasional bisnis, termasuk manajemen keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan distribusi ke dalam satu platform terpadu. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya implementasi ERP ini tentu memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk memperoleh visibilitas menyeluruh terhadap operasional organisasi yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Nah, anak-anakku sekalian, dengan integrasi yang erat gitu ya dari berbagai lini, dari berbagai
aspek, maka perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi redundansi, mengoptimalkan proses dan aliran informasi di seluruh fungsi bisnis. Dan itu adalah tujuan organisasi secara global, seperti itu ya. Selanjutnya ada blockchain. Di mana apa itu blockchain ya? Teknologi blockchain memberikan dampak signifikan dalam manajemen rantai pasokan dengan meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi. Melalui blockchain, kita bisa tahu setiap transaksi dan pelacakan produk itu tercatat dalam bentuk data yang tidak dapat diubah, memungkinkan pelacakan dari titik asal hingga konsumen akhir dengan tingkat kepercayaan lebih tinggi, gitu ya, lebih akurat. Ini tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga mengurangi risiko penipuan dan memastikan bahwa semua pihak dalam rantai pasokan memiliki akses ke informasi yang konsisten dan terpercaya, gitu ya. Sehingga trust di sini benar-benar dijaga, gitu. Nah, selanjutnya area cloud computing. Setelah kita mengenal blockchain, kita juga dari kemarin sudah dikenalkan dengan cloud computing, di mana cloud computing ini telah merevolusi cara perusahaan untuk mengelola data dan aplikasi dengan memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan informasi di server jarak jauh yang dapat diakses dari mana saja melalui koneksi internet tersebut, gitu ya. Jadi kelihatan siapa saja yang masuk, gitu. Dan tentunya ini memberikan fleksibilitas operasional yang lebih besar, mendukung kolaborasi global dan mengurangi biaya infrastruktur IT. Dalam operasional bisnis, tentu cloud computing juga memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien, analisis yang lebih cepat, dan mendukung aplikasi yang memerlukan kapasitas komputasi yang tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan efisiensi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada istilah digital twin. Digital twin juga merupakan area yang disentuh oleh digitalisasi dalam ranah manajemen operasional, di mana digital twin ini adalah teknologi yang menciptakan representasi digital dari objek fisik atau sistem yang digunakan untuk simulasi, ingat ya, simulasi, analisis, dan optimisasi operasional. Nah, dalam konteks manajemen operasional, digital twin itu memungkinkan pemantauan dan analisis kinerja mesin dan proses secara real time, serta identifikasi masalah sebelum terjadi. Jadi seperti tadi kita dengar ya, ada sirine yang masuk kalau terjadi sesuatu, contohnya ada defect. Nah, dengan demikian perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi dan membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan ya. Selanjutnya, integrasi digital twin juga dengan teknologi lainnya itu akan memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dan merespon perubahan pasar dengan lebih efektif, lebih cepat. Jadi kita itu agile ya, lebih lincah gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dampak transformasi digital pada operasional bisnis? Nah, dampak transformasi digital pada operasional bisnis itu ada 4 poin yang mendasar ya, yaitu peningkatan efisiensi, kualitas produk yang lebih baik, pengurangan biaya operasional, dan fleksibilitas dan responsivitas. Nah, itu dampak transformasi digital. Integrasi teknologi digital tentu bukanlah sebuah proyek sekali jadi, teman-teman sekalian, melainkan sebuah perjalanan yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian terus-menerus guna memastikan bahwa teknologi yang digunakan tetap sesuai dengan tujuan bisnis yang berubah, sehingga perlu pemeliharaan yang konsisten gitu ya, sistem yang terus disesuaikan seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana Internet of Things, IoT, dan manajemen operasional itu berkolaborasi. Menurut laporan oleh McKinsey and Company,
penggunaan teknologi IoT itu dapat mengoptimalkan operasi dengan menyediakan data real time yang mendalam tentunya ya, tentang kondisi mesin, status inventaris, dan aktivitas produksi. Menurut Gartner, IoT itu dapat meningkatkan visibilitas dan transparansi dalam rantai pasokan ya, dengan memungkinkan pelacakan real time dari barang dan bahan baku. Nah, tentu hal ini mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan persediaan atau inventory ya, dan memungkinkan manajemen inventaris yang lebih akurat, sehingga ini jelas akan memberikan efisiensi dalam masalah biaya. Ya. Selanjutnya, bagaimana menurut Kevin Aston yang pertama kali memperkenalkan istilah IoT ini pada tahun 1999 ya. Teman-teman sekalian, IoT adalah langkah besar dalam evaluasi teknologi informasi, di mana perangkat fisik menjadi cerdas atau smart dan dapat melakukan fungsi otomatis yang sebelumnya memerlukan interaksi manusia gitu ya, harus manual. Dalam konteks ini, perangkat seperti sensor, mesin, kendaraan, dan perangkat rumah pintar itu menjadi bagian dari ekosistem yang saling terhubung, memungkinkan pertukaran informasi dan koordinasi yang efisien antar perangkat. Jadi semuanya menjadi lebih cepat gitu ya, lebih canggih dan lebih membantu aktivitas manusia. Nah, mungkin gambaran Internet of Things seperti ini ya, teman-teman sekalian, di mana di sini media terus berkembang dengan segala jaringannya. Seperti itu terhubung sehingga menghasilkan sebuah informasi, sebuah gerakan yang akurat, tepat guna, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana peran IoT dalam manajemen operasional? Baik dari masalah pemantauan real time, pemeliharaan prediktif, automatisasi proses, peningkatan keamanan dan keselamatan, dan bagaimana peran IoT dalam pengoptimalan rantai pasokan, pengolahan energi yang efisien, peningkatan kualitas produk, dan pengumpulan serta analisis data yang mendalam. Ibu menjelaskan sedikit ya, biar lebih memahami. Nah, bagaimana itu istilah pemantauan real time? Teman-teman ingat, sensor yang terhubung melalui jaringan IoT itu akan memungkinkan perusahaan untuk memantau berbagai aspek operasional secara langsung ya. Seperti apa saja? Ada kinerja mesin produksi, melihat suhu dan tekanan. Ya, bagaimana kinerja suhu, bagaimana tekanan itu semuanya beroperasi dengan baik. Dengan data ini, manajer operasional teman-teman ke depan gitu ya, itu dapat mendeteksi potensi masalah sebelum menjadi kritis gitu ya. Jadi membuat keputusan yang lebih cepat dan mengambil tindakan proaktif untuk menjaga kelancaran produksi. Jadi langsung ada alarm masuk. Nah, atau alarm berbunyi gitu ya istilahnya. Nah, selanjutnya bagaimana di area pengoptimalan rantai pasokan atau supply chain. Nah, untuk perangkat IoT yang dapat memantau setiap langkah dalam rantai pasokan, perusahaan dapat melacak apa saja. Satu, pengiriman, memantau kondisi penyimpanan produk, dan memastikan bahwa bahan baku tiba tepat waktu gitu ya. Nah, itu untuk pengoptimalisasian rantai pasokan melalui IoT. Selanjutnya, bagaimana pemeliharaan prediktif? Pemeliharaan prediktif itu yaitu dengan menyediakan data yang diperlukan untuk mendeteksi tanda-tanda awal adanya kerusakan, defect, atau keausan pada peralatan. Gitu ya. Selanjutnya, sensor yang terpasang juga pada mesin dapat mengidentifikasi masalah yang potensial, masalah yang krusial sebelum kerusakan serius terjadi gitu ya. Jadi terdetek lebih awal. Dan hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang diperlukan secara tepat waktu. Maka dengan pendekatan ini, dengan IoT ini, tentu tidak hanya meningkatkan keandalan operasional, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya, research,
dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan gitu ya, secara holistik. Nah, selanjutnya pengelolaan fungsi energi yang efisien itu bagaimana sih? Nah, teman-teman sekalian, pengelolaan energi yang efisien adalah salah satu manfaat utama dari penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dalam fasilitas produksi dan bangunan operasional. Dengan memanfaatkan sensor IoT, maka kita bisa memantau penggunaan energi secara real time. Perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana energi digunakan secara tidak efisien, langsung tersensor ya. Data yang dikumpulkan juga memungkinkan perusahaan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mengoptimalisasikan penggunaan energi, mengurangi biaya operasional dan meminimalkan dampak lingkungan. Jadi otomatis ya ada alarm dan tentu juga ada rekomendasi pengambilan keputusan. Tentunya implementasi strategi pengelolaan energi yang berbasis data ini itu tidak hanya mendukung efisiensi biaya, tetapi juga berkontribusi pada inisiatif keberlanjutan perusahaan karena ada rekomendasi itu ya. Nah, selanjutnya otomatisasi proses. Di mana otomatisasi proses ini adalah keuntungan signifikan lain yang dihadirkan oleh IoT. Di mana sistem otomatis yang terintegrasi dengan IoT itu dapat mengelola proses produksi secara otomatis berdasarkan data real time yang diterima dari berbagai sensor. Seperti itu ya. Sebagai contoh, IoT dapat mengatur kecepatan mesin atau mengubah parameter produksi untuk memastikan konsistensi kualitas produk. Otomatisasi ini tentu memungkinkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi si kesalahan itu bisa dikurangi gitu ya. Dan efisiensi operasional itu meningkat secara keseluruhan. Sehingga memungkinkan produksi yang lebih cepat dan lebih andal. Seperti itu ya. Selanjutnya bagaimana dengan peningkatan kualitas produk melalui IoT? Nah, anak-anakku sekalian, peran IoT ini berguna dalam peningkatan kualitas produk yang merupakan manfaat penting dari penerapan IoT dalam proses produksi. Sensor yang terhubung dengan sistem IoT itu dapat memantau kualitas produk secara terus-menerus sepanjang proses produksi, mendeteksi penyimpanan dari spesifikasi yang telah diterapkan, dan mengaktifkan tindakan korektif secara otomatis. Seperti itu yang tadi Ibu jelaskan sebelumnya ya. Dan tentu bagaimana dampaknya terhadap kualitas? Ya, kualitas akan lebih baik. Tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tentu juga hal ini akan mengurangi biaya terkait produk cacat dan retur gitu ya atau defect seperti itu. Sehingga eh, tentu akan lebih benefit. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana peningkatan keamanan dan keselamatan? IoT ini berperan seperti apa? Gitu ya. Sensor IoT mampu memantau kondisi lingkungan kerja seperti kualitas udara, suhu, paparan bahan berbahaya, memberikan peringatan dini kepada karyawan dan manajemen jika terdeteksi potensi bahaya. Jadi K3 di sini benar-benar apa namanya optimal gitu ya kalau menggunakan IoT. Nah, selanjutnya pengumpulan dan analisis data yang mendalam itu seperti apa sih, Bu? Nah, teman-teman sekalian, pengumpulan dan analisis data yang mendalam itu merupakan salah satu keuntungan utama dari penerapan IoT dalam operasi bisnis. IoT menghasilkan volume data yang sangat besar dari berbagai sensor dan perangkat yang terhubung yang dapat diolah untuk mendapatkan wawasan atau informasi mengenai operasi perusahaan. Tentu dengan menganalisis data ini, perusahaan dapat mengidentifikasi pola dan tren yang sebelumnya tidak terlihat. Seperti itu ya. Terus outputnya yang lebih penting dalam manajemen operasi yaitu mendukung inovasi. Sementara tujuan manajemen operasional tentu adanya inovasi. Seperti itu. Nah, dengan IoT, tujuan dari perusahaan maupun output dari transformation itu akan tercapai. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana dampak IoT pada manajemen operasional? Nah, di sini tentu akan adanya satu efisiensi yang lebih tinggi
Dua, adanya pengurangan biaya. Ketiga, adanya kecepatan dan ketepatan atau keakuratan ya, karena dengan sensor itu. Selanjutnya, ada keamanan dan keberlanjutan. Dan terakhir, ada inovasi dalam produk dan layanan. Jadi semua ini yang menjadi goalnya perusahaan. Seperti itu. Nah, namun dengan berbagai keuntungan, dengan berbagai kemudahan, dengan berbagai apa namanya efektif dan efisiensi tersebut tentu ada tantangan ya dalam implementasi IoT dan kita sebagai manajer operasional tentu harus peka dengan hal ini gitu ya. Apa saja sih tantangan implementasi dalam Internet of Things atau IoT? Satu, untuk masalah keamanan dan privasi. Kedua, integrasi sistem. Adanya biaya implementasi dan kompleksitas data. Sehingga di sini dibutuhkan riset yang jauh lebih besar juga gitu ya, kesiapan. Nah, teman-teman sekalian, tapi kita harus ingat, IoT bukan hanya teknologi masa depan, tetapi sudah menjadi bagian integral juga dari manajemen operasional yang modern ini. Sehingga tantangan yang tadi kita sebutkan gitu ya, itu harus benar-benar diantisipasi secara serius gitu ya, secara terus-menerus seperti itu. Nah, Ibu berharap teman-teman sekalian bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai transformasi digital ini, termasuk IoT, blockchain, seperti itu ya, cloud computing dan semuanya, bagaimana bisa diterapkan dalam manajemen operasional. Baik, kita lanjutkan kembali mengenai big data dan analitik dalam pengambilan keputusan operasional, di mana menurut para ahli seperti Victor Mayer, Schonberger, dan Kenneth Shakir dalam bukunya Big Data Revolution, tadi sudah Ibu sebutkan, tapi Ibu mengulangi kembali biar teman-teman bisa paham, di mana Big Data mencakup data yang dihasilkan dari berbagai sumber gitu ya, dari berbagai lini. Nah, baik yang terstruktur seperti basis data relasional maupun yang tidak terstruktur seperti teks dari media sosial dan sensor IoT. Kita bisa mendapatkan berbagai informasi penting dari keseluruhan aktivitas. Misalnya kalau perusahaan itu melakukan omnichannel marketing gitu ya, itu kan semuanya terhubung baik di media sosial, pemasaran offline gitu ya, pemasaran online, e-commerce, website segala macam, dari informasi rantai pasok segala macam itu bisa terkumpul. Nah, salah satunya omnichannel marketing juga didukung oleh big data dan analitik ini, termasuk bagaimana proses produksi itu bisa berjalan dengan baik gitu ya, otomatisasi bisa berjalan dengan baik seperti itu teman-teman sekalian. Nah, sekarang tantangan dalam implementasi big data dan analitik itu bagaimana? Ternyata ada tantangannya, itu volume dan kompleksitas data, keamanan data, kualitas data, dan integrasi sistem. Baiklah, sekarang Ibu jelasin dulu sedikit gitu ya, untuk memastikan teman-teman bisa paham mengenai big data dan analitik dalam pengambilan keputusan operasional. Ingat ya, teman-teman, big data yang merujuk pada konsep data dengan volume, kecepatan, dan variasi yang sangat besar itu melampaui kemampuan sistem tradisional untuk mengelola dan memproses secara efektif, sehingga tantangannya jauh lebih besar dan butuh kesiapan organisasi gitu ya, dalam mengupdate big data dan analitik ini. Seperti itu. Nah, bagaimana peran big data dalam pengambilan keputusan operasional ya? Nah, big data dalam pengambilan operasional itu adalah satu, peningkatan efisiensi operasional. Dua, kita bisa memprediksi permintaan dan perencanaan kapasitas produk ya.
3, pengendalian kualitas dan manajemen resiko. Gitu. Dan keempat, kita bisa juga mendapatkan pengoptimalan rantai pasok. Terus kita juga bisa mendapatkan personalisasi layanan pelanggan yang lebih mudah karena analitik big data memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan lebih baik preferensi dan perilaku pelanggan melalui pengolahan informasi yang mendalam tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga tentu bisa mendapatkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena adanya kecepatan informasi dan rekomendasi. Nah, selanjutnya pengembangan produk baru, inti dari output transformation. Pengembangan produk barunya bagaimana nih untuk mencapai kepuasan pelanggan secara terus-menerus untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, anak-anakku sekalian, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber itu tentu dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren pasar dan kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi gitu ya. Sehingga oh iya, ternyata kebutuhan pelanggan, kebutuhan pasar itu ini loh sekarang perubahannya gitu ya, trennya. Nah, sehingga operasi itu akan lebih cepat dalam pengembangan produk baru. Oh, desain produknya harus seperti ini sekarang, seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian, tadi Ibu jelasin bagaimana tantangan dalam implementasi big data dan analitiknya ya, yaitu volume dan kompleksitas data, keamanan data, kualitas data, integrasi sistem. Nah, volume data atau kompleksitas data ini seperti apa saja sih tantangannya gitu ya, yang harus apa sih namanya disiapkan gitu. Seperti transaksi bisnis sensor IoT tersebut dan media sosial itu seringkali kan berukurannya sangat besar dan memiliki struktur yang beragam. Nah, di sini perusahaan memerlukan infrastruktur teknologi yang canggih seperti sistem penyimpanan dan pemrosesan data yang scalable untuk menangani volume ini. Nah, terus bagaimana dengan cyber security atau keamanan data? Mengingat data yang terlibat seringkali mencakup informasi sensitif dan pribadi. Ya, karena cyber security ya jelas menjadi nomor satu. Perusahaan harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data dan akses yang tidak sah dan potensi secara cyber. Nah, selain itu mematuhi regulasi dan standar yang berlaku terkait perlindungan data seperti apa? GDPR atau CCPA. Nah, itu standarnya ya. Di mana ini adalah hal wajib yang dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan menghindari sanksi hukum. Nah, strategi keamanan data yang efektif itu termasuk enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan audit keamanan skala berkala. Itu harus dipertahankan, diperhatikan ya keamanan data atau cyber security. Nah, selanjutnya kualitas data. Tantangannya itu bagaimana? Kita harus ingat, data yang tidak akurat, tidak konsisten, atau tidak relevan itu dapat menghasilkan analisis yang salah dan mengarah pada keputusan yang tidak efektif. Jadi kita harus hati-hati banget dengan kualitas data yang akan diinput gitu ya dalam sistem. Nah, selanjutnya integrasi sistem, di mana banyak perusahaan memiliki data yang tersebar di berbagai sistem dan platform yang dapat menyulitkan upaya untuk mengintegrasikan dan menyatukan data dalam satu sistem yang koheren. Integrasi yang buruk itu dapat menyebabkan fragmentasi data, di mana informasi yang relevan tersebar di banyak tempat gitu ya, dan tidak dapat diakses secara terpusat, seperti itu. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka perusahaan perlu mengembangkan solusi integrasi yang efektif seperti penggunaan platform data terpadu atau solusi middleware yang dapat menggabungkan data dari berbagai sumber dengan cara yang efisien. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bagaimana bisa dipahami? Selanjutnya, nah sekarang kita beralih ke manfaat penggunaan big data dan analitik. Bagaimana sih Bu penerapannya? Ingat ya anak-anakku sekalian, manfaat penggunaan big data dan analitik itu ada 4 poin yang dijelaskan dalam buku manajemen operasional. 1, peningkatan kinerja operasional. Itu tujuan dari
organisasi. 2, keunggulan kompetitif. 3, pengurangan biaya. 4, inovasi berkelanjutan. Jadi dengan penggunaan big data dan analitik, tujuan perusahaan menjadi tercapai. Seperti itu ya. Anak-anakku sekalian, untuk lebih lanjut, teman-teman bisa membaca referensi buku manajemen operasional sesuai dengan materi yang sudah Ibu sharekan. Ya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk Anda sebagai calon manajer. Ibu mengucapkan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Silakan sebelum ditutup, jika ada pertanyaan, boleh kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.